Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Wisna dengan NPM 20100010816. Pada kali ini saya akan berbagi sedikit bagaimana cara membuat kerangka makalah ataupun skripsi berupa judul sampai dengan daftar pustaka secara otomatis. Tahapannya langsung saja sebagai berikut. Buka aplikasi Word yang kalian miliki. Pilih heading 1, kemudian modify. Lalu pilih style heading 1, kemudian kita atur rata tengah. Oke. Kemudian ini masih belum aktif ya. Jadi kita aktifkan dulu heading satunya. Jadi di tengah langsung aktif. Kemudian kita tuliskan judul sebagai contoh. Kemudian tekan Ctrl F untuk menampilkan navigation yang berfungsi untuk mengetahui apakah judul yang telah kita masukkan atau yang telah kita tulis sudah terotomatis atau tidak. Kita tekan break, kemudian back, berfungsi agar kita pindah halaman tanpa harus menciptakan section baru. Ketikkan kata pengantar. Di bagian navigation akan muncul secara otomatis ya, karena tadi heading satunya masih aktif. Kita gunakan kalimat acak untuk kata pengantar. Kita masukkan 3 paragraf aja. Kita atur, ini karena masih mengikut heading 1, kita jadikan normal terlebih dahulu agar jadi paragraf. Kita sesuaikan. Kita pack lagi untuk membuat yang selanjutnya, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan seterusnya sampai dengan daftar pustaka. Semuanya masih diketik menggunakan heading 1, kita lanjutkan sampai dengan daftar pustaka. Lanjut, kita bikin daftar isi otomatisnya dengan cara kita klik menu reference, kemudian table of contents, pilih aja tabel 1 atau 2, bebas. Saya pilih tabel 1. Nah, ini langsung muncul judul-judul yang sudah kita tulis terlebih dahulu tadi. Kemudian kita pack lagi, kita lanjutkan bikin daftar gambar. Masih sama di reference, tapi kita insert table of figure. Kemudian kita pilih caption yang nanti kita cantumkan pada gambar. Ini sementara karena gambarnya belum ada, kita kosongkan saja, kita pilih figure aja. Lanjut ke bagian berikutnya, ini daftar tabel, sama kita insert table of figure juga, tapi dengan caption yang berbeda. Kemudian kita lanjutkan pindah ke layout, kemudian kita pilih break tapi yang next page. Berfungsi agar sectionnya nanti jadi 1-2 ya, jadi beda. Jadi nanti kalau kita masukkan halaman bisa kita atur sesuai keinginan. Kemudian untuk halamannya kita bottom of page, pilih tengah. Nah, jadi halamannya di tengah semua. Kemudian kita conteng different perspective supaya halaman pertama di judul itu nanti nggak ada halamannya. Nah, hilang kan bagian judul. Kita pack number, kemudian format pack, kemudian kita ganti jadi Romawi agar beda buat bagian judul sampai dengan daftar tabel dengan bab. Untuk bab itu kita matikan dulu link of pages-nya supaya nggak mengikuti yang sebelumnya. Kemudian pack number-nya kita ganti formatnya jadi angka 123. Kita mulai start at dari 2 supaya dia ngitungnya nggak dari 1, supaya dia ngitungnya dari 1 tetap.
Jadi halaman Romawi dengan halaman bab itu nanti beda hasilnya. Halaman bisa kita atur menyesuaikan dari mana sampai mana itu mudahnya dengan section ya. Jadi nanti kalau misalnya mau pindah bab baru itu bikin aja section baru. Caranya sama kayak tadi, itu di layout kemudian di break tapi pilih yang next page. Nah ini untuk membuat babnya supaya pendahuluannya di bawah tapi bab satunya di atas. Kita pakai keyboard tekan Shift Enter untuk melanjutkan format sebelumnya. Lanjut kita bikin heading 2. Klik kanan pada heading 2, stylenya kita ganti heading 2. Terus kita jorokkan ke dalam paragrafnya agar lebih ke dalam dari heading 1. Kemudian kita oke, kita masukkan contoh pendahuluan itu latar belakang. Nah itu muncul karena masuk header 2 jadi subbab ya, jadi agak ke dalam tulisannya. Siap subbab, saya lanjut isi dengan paragraf random. Kemudian kita ratakan dan sesuaikan mengikuti tampilan yang kita inginkan. Ya, di sini akan saya sedikit percepat untuk menghemat waktu. Oke, langsung kita update daftar isinya. Untuk menyesuaikan halaman yang sudah kita perbaharui, kita klik update tabel semua. Ya, ini langsung. Otomatis ya, tabel daftar isi. Lanjut ke bab 2. Kita edit, ini karena terlalu banyak kita kurangin aja ya subbabnya. Jadi nanti bab 2 kita kasih buat contoh insert gambar, nanti kalau bab 3-nya dicontoh buat tabel. Di sini akan saya percepat lagi untuk menghemat waktu. Oke, langsung kita masukkan gambar, insert, picture, kemudian pilih gambar yang ingin kita masukkan. Lalu kita klik gambar, kemudian kita klik kanan dan masukkan caption. Nah, ini nanti yang ketrigger buat daftar gambarnya. Ini saya pilih figure yang defaultnya aja. Kemudian saya ketikkan caption dari gambarnya untuk pengenal dari gambar nantinya yang akan muncul di daftar gambar. Contoh aja saya masukin flowchart. Oke, kemudian kita atur tulisannya. Tambah lagi untuk gambar berikutnya supaya full jadi satu halaman khusus gambar. Kita insert caption lagi sama kayak tadi. Lanjut ke daftar gambar, kemudian kita update dengan cara klik update tabel, langsung muncul. Kemudian kita atur stylenya dengan cara insert table of figure, kemudian modify. Kita pilih, nah ini tampilan dalamnya kita sesuaikan mengikuti yang kita mau, kemudian oke aja kalau sudah selesai untuk daftar gambar. Selanjutnya tinggal sesuaikan aja untuk spasi dan lain-lainnya. Kembali saya percepat. Kita bikin jadi subbab aja deh ya. Jadi gambar tadi subbab yang bab 2.1, yang 2.2-nya kita bikin yang tabel. Kita atur dulu spasinya. Oke, langsung insert tabel. Bebas tabelnya mau bikin yang kayak gimana, sesuai dengan kebutuhan. Ini saya coba bikin 4
Langsung saya skip ke hasil tabelnya aja ya. Kita lanjut insert caption, bisa juga pakai yang di reference, sama aja sama yang klik kanan, tapi kita pakai yang caption table. Kita masukkan nama dari tabelnya. Setelah selesai kita tekan OK. Kebetulan ini hasilnya di atas. Kalau mau kita ubah itu kita hapus aja. Kita ulang, kita insert caption. Kita masukin nama tabelnya. Kemudian itunya kita ganti jadi bawah. Below table. Jadi nanti hasilnya akan di bawah ya. Oke ya, berhasil di bawah. Kemudian kita sesuaikan. Buatlah tabel sebanyak yang kamu inginkan dengan cara yang sama. Langsung aja kita skip ke bagian daftar tabel. Pada bagian reference, kita pilih update table. Nanti akan secara otomatis. Kemudian stylenya kita atur gunakan insert table of figure. Lalu kita OK. Replace, yes. Selesai. Langsung kita skip ke bagian daftar pustaka. Untuk mengisi daftar pustaka, kita harus mengambil referensi terlebih dahulu dari tulisan yang tersedia atau dari file makalah atau tulisan-tulisan lainnya. Jadi kita kembali, contohnya kita ambil tulisan dari halaman latar belakang aja ya. Itu kita bikin di menu reference, kemudian manage search, lalu kita pilih new, kita masukkan search-nya, kita sesuaikan, isi dari siapa penulisnya, judul bukunya apa, tahun, kemudian ditulis di kota mana, kemudian publishernya siapa. Jika udah kita OK, kita simpan, lalu masukkan referensi sebanyaknya atau seperlunya kalian. Selesai, kita close aja. Kemudian ini contohnya, misalnya saya letakkan di kalimat paling belakang dari sebuah paragraf. Caranya insert caption, kemudian kita klik referensi yang ditujukan itu yang mana. Nanti akan muncul secara otomatis. Setelah itu langsung aja kita lanjut ke bagian daftar pustakanya. Menu reference, kemudian biografi, ini kita pilih aja bebas yang mana. Misalnya saya pakai yang reference. Nah, berikut hasilnya dari daftar pustaka otomatis. Sekian itu saja dari saya. Salah hilap kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.